Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan 8 tuntutan, mulai dari permintaan kembali mengenal naskah UUD 45, kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Di antaranya menandatangannya adalah mantan Wapres Tri Sutrisno dan mantan Menteri Agama Fahrul Razi. Kemungkinan masih bisa untuk Presiden mengiyakan usulan-usulan Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden kita nih guys ya. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini pokoknya kita bakal ngebahas tentang politik lagi ya guys ya. Karena masih belum selesai guys soal isu ijazah Pak Jokowi, bahkan isu-isu lain ya guys ya. Dan hari ini kita bakal ngebahas itu lagi ya guys ya, karena ya makin kesini semakin rame gitu guys ya. Bahkan ini sudah dimulai ya persidangan soal ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Didit Prabowo tampil di World Jepang, anggarannya fantastis ya. Menurut Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, budgetnya hampir sama dengan anggaran kementerian selama setahun. Waduh, inikah yang disebut efisiensi endasmu ya? Ya begitulah kira-kira ya guys ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada timpal baliknya bagi negara kalau misalnya Mas Didit Prabowo ini tampil di World Jepang ya guys ya. Jadi di Expo 2025 Saka Jepang gitu kira-kira guys ya. Ya intinya anggarannya hampir sama anggaran kementerian selama 1 tahun ya. Jadi menurut kalian apakah ini bentuk dari efisiensi anggaran juga? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Anda setuju dengan usulan Purnawirawan TNI untuk mengganti Wapres? Tombol setuju nih ya guys ya. Ini kita lihat guys, cuplikan di mana mungkin pensiunan jenderal ya, beberapa pensiunan jenderal mengusulkan ya, Purnawirawan mengusulkan mengganti Wapres ya. Nggak tahu kenapa, apa sebabnya tiba-tiba ya ada beberapa Purnawirawan jenderal mengusulkan untuk digantinya wakil presiden kita nih guys ya. Kita lihat cuplikannya guys. Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan 8 tuntutan, mulai dari permintaan kembali mengenal naskah UUD 45, kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Di antaranya menandatangannya adalah mantan Wapres Tri Sutrisno dan mantan Menteri Agama Fahrul Razi. Presiden memang, dan ini yang disampaikan oleh istana nih guys ya. Ya untuk disampaikan dari presiden, ini tanggapannya guys. Kita lihat guys. menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu ya. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Ya, berarti kemungkinan ya guys ya, ada kemungkinan masih bisa untuk presiden mengiyakan usulan-usulan Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden kita nih guys ya. Buktinya kan kita lihat statementnya barusan, kita dengar statement barusan ya guys ya. Jadi Pak Presiden ingin mempelajari dulu apa statement ataupun poin-poin yang diusulkan kok bisa mengganti wakil presiden gitu guys kira-kira. Jadi kita tunggu aja guys gebrakan pemerintah seperti apa, dan apakah ini nanti berkelanjutan ya guys ya. Akankah ini diproses begitu kira-kira guys ya. Lanjut, ini sama saja melawan fungsi dari kinerja otak kiri pada manusia. Kewarasan berpikir setiap individu nggak mungkin bisa mempercayai setiap kejanggalan-kejanggalan yang ada pada persoalan ijazah Jokowi ya guys ya. Logika dan akal sehat pasti menantang ya. IP 2 kurang bisa lulus kuliah, ya cuma ada di Universitas Gajah Mada.
Ini masih keseret-seret nih ya. Gimana nih anak UGM nih guys ya? Tanggapan kalian sampai kemarin juga banyak banget kan elemen masyarakat yang datang ke kampus ya kan, dan untuk meminta mungkin bukti data-data kalau Pak Jokowi itu pernah kuliah di sana gitu kira-kira guys. Kita lihat cuplikan ini sedikit Yang guys ya. bersangkutan tuh ngaku ya kan gitu, IP-nya 2, atau bahkan dia ngaku dia 2 kurang. Nah kalau 2 kurang yang pasti nggak lulus lah, pasti. Iyalah, kita itu tiap semester itu ada terbatas. Sama-sama ingat ya gitu. Jadi kalau IP-nya itu misalnya hanya 2 ya atau 2, itu maksimal adalah ngambilnya itu 18 SKS maksimal ya. Kecuali di atas itu dia bisa ngambil 21 atau 24 itu kalau IP-nya 3. Dan zaman waktu itu nggak kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang tuh cerdas-cerdas. Ya rata-rata lulus tuh 3,5, 3,6. Dulu itu IP dengan 2,5 atau 3 itu memang sudah bagus banget gitu. Udah mujizat itu. 5 tahun lulus. 5 tahun tuh mujizat. 5 tahun dengan IP kalau dia ngaku 2, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Terus saja SKS total. Makanya ketika kami datang, itu kita ingin lihat SKS-nya, ya gitu. Kita ingin lihat KHS-nya, KRS-nya. Jujur nggak yang bersangkutan itu? Ketika bilang IP-nya berapa, akan ketahuan. Semester 1 misalnya dia katakanlah IP-nya 2 atau 2,5 ya, itu IPK ya. Kalau di bawah 2 wajar, Mas. Lah iya teknik waktu itu kan. We will walk the talk. Ya guys, begitu kira-kira ya guys ya. Jadi ini diduga yang punya ijazah ya, yang diduga ijazah Pak Jokowi itu, yang punya asli itu mengaku guys. Dan mereka statement kalau IP 2 itu tidak akan mungkin lulus ya. Ya yang cuman bisa lulusin ya ada di Universitas Gadjah Mada. Ini masih menjadi polemik teman-teman ya, dan nggak tahu sampai kapan kelarnya ya. Dan justru semakin rame guys, karena sekarang sudah dimulai juga persidangan soal ijazah Pak Jokowi. Dan kemarin di persidangan pertama katanya Pak Jokowi tidak hadir ya guys ya. Jadi kita tunggu aja guys nanti seperti apa. Lanjut, majelis hakim mengingatkan tidak menerima order perkara dan minta agar tidak dihubungi saat tangani kasus ijazah palsu Jokowi. Bravo ya PN Surakarta. Semoga masih ada hakim-hakim yang amanah, yang setia menjaga marwah hukum ya. Ya alhamdulillah kalau misalnya hakim-hakim di sana sejalan dengan keadilan ya kan, sejalan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita juga jangan lengah juga ya guys ya. Siapa tahu gimana-gimana nanti gitu ya guys ya. Intinya sekarang persidangan sudah dimulai soal kasus ijazah palsu Pak Jokowi, dan kita tunggu aja nanti. Semoga cepat kelar lah ya guys ya. Mau palsu mau asli ya, semoga aja benar-benar ada jawaban yang konkret gitu ya guys ya. Ini asli, ini palsu gitu. Jadi kita nggak negative thinking dan nggak ngebahas ini terus gitu guys ya. Dan ini ada video dimana saat sidang ijazah Pak Jokowi di Surakarta. Kita lihat dulu guys. Ada beberapa hal yang ingin majelis sampaikan kepada para pihak ya, baik itu penggugat maupun kepada saudara para tergugat ya. Pengadilan Negeri telah mendapatkan predikat WBK. Untuk menjaga integritas hakim perlu kami sampaikan bahwa kepada para penggugat, para tergugat, penasihat hukum, keluarga, para pihak, dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami tim pemeriksa perkara ini untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Surakarta. Karena kami majelis hakim tidak menerima dari pihak manapun order perkara, pesanan perkara dengan menerima tip, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga untuk mengabulkan, menolak, menerima gugatan yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Nah ya, percaya nggak percaya ya, tapi gua nggak tahu ini videonya saat penggugatan persidangan ijazah Pak Jokowi apa bukan. Tapi dari statement Pak Hakim tadi kalian bisa menilai ya guys ya, gimana nanti persidangan ini berjalan dengan lancar ya guys ya. Jadi teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Kita nantikan berita terkininya nanti seperti apa, dan kita semangat terus untuk ngebahas hal yang seperti ini, karena ini memang harus kebongkar dan ini memang harus terbuka sesama. Jadi kita tahu ini kasus ijazah asli atau palsu ya Pak Jokowi beneran harus kebongkar ya guys ya, dan beneran asli atau palsu kira-kira ya guys ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.